Umbrella Girl atau gadis payung adalah sosok yang tak bisa dilepaskan dalam event balap motor dan mobil bergengsi dunia, yakni MotoGP dan Formula One. Let's go! Not a great start initially for Bagnaia. Look at Miller going through for the second row. The Ducatis are blasting it. Kehadiran mereka bagaikan oase di tengah gurun pasir yang sejenak bisa menurunkan tensi panas di antara pembalap dan para penonton, serta para kru masing-masing tim. Nah, bagi kamu para MotoGP dan Formula One, sudah tidak asing lagi dengan sosok Umbrella Girl yang satu ini, bukan? Biasanya mereka berdandan modis dan memakai pakaian minim. Mereka yang biasa berperan memayungi para rider MotoGP dan pembalap Formula One agar tidak tersengat teriknya matahari. Sebelum balapan dimulai, kita bisa melihat para Umbrella Girl ini berdiri di samping pembalap di starting gate masing-masing. Di S1, untuk menjadi gadis payung ini ada syarat-syarat tertentu, jadi tidak sembarang orang bisa ikut menjadi gadis payung. Sejarah gadis payung dalam dunia balap motor dan balap mobil ini sudah berlangsung cukup lama. Sejarah gadis payung ini sudah dimulai sejak tahun 1960-an. Waktu itu peraturan untuk menjadi Umbrella Girl sangat ketat. Tidak sembarang wanita bisa menjadi Umbrella Girl. Peraturan zaman dulu mengharuskan sosok Umbrella Girl sudah harus berstatus sebagai istri pembalap atau minimal sangat dekat dan sudah menjadi pasangan dari pembalap tersebut. Bisa dikatakan kalau sudah berstatus istri, minimal sudah jadi gebetan atau pacarnya, baru wanita boleh jadi Umbrella Girl. Itu sebabnya dulu banyak wanita yang merasa bangga ketika sudah menjadi Umbrella Girl karena bisa menunjukkan status resminya sebagai istri atau pasangan dari pembalap tersebut. Masa itu belum ada perusahaan yang menyediakan jasa Umbrella Girl seperti saat sekarang ini, dan sosok Umbrella Girl dulu tidak mendapat bayaran sepeser pun, cuma mendapatkan rasa bangga saja karena berstatus pasangan dari seorang pembalap. Debut Umbrella Girl pertama yang tidak berstatus sebagai istri atau pacar ataupun gebetan bagi pembalap datang dari negeri Sakura. Wanita ini bernama Rosa Ogawa yang menjadi gadis payung bagi beberapa pembalap di tahun 1960-an. Lebih tepatnya Mbak Rosa memulai debutnya sebagai gadis payung di ajang Grand Prix balap motor Formula One yang diselenggarakan di Tokyo tahun 1962. Pihak Formula One waktu itu mengontrak Mbak Rosa sebagai model yang fotonya akan dicetak dalam sebuah poster, di mana poster itu untuk promosi ajang balap Formula One sendiri. Secara resmi waktu itu, ia adalah gadis grid sekaligus Umbrella Girl pertama, dan setelahnya ia pun mulai memayungi beberapa pembalap dalam ajang balap yang digelar di Tokyo. Setelah pengalaman sebagai Umbrella Girl itu, ia kemudian memulai karir singkatnya sebagai seorang penyanyi. Baru pada tahun 1983 muncul usulan untuk diadakannya Umbrella Girl bagi setiap pembalap di semua ajang balapan. Dan mulai tahun itu muncul berbagai agensi model yang menyediakan jasa Umbrella Girl. Untuk setiap ajang balapannya, biasanya pihak agensi mengirimkan banyak model untuk dijadikan Umbrella Girl. Dan kini profesi Umbrella Girl menjadi profesi yang paling diminati oleh para model wanita sedunia, karena bayaran yang diterima dalam sekali event balapan nominalnya cukup besar. Syarat untuk menjadi Umbrella Girl. Untuk menjadi Umbrella Girl, pihak agensi memberi syarat yang cukup ketat. Bukan hanya piawai dalam merias diri, tapi mereka juga harus memiliki bentuk tubuh yang ideal, karena mereka akan sering tersorot kamera, baik saat sebelum maupun akan menjelang balapan. Wanita yang ingin menjadi Umbrella Girl harus memiliki dasar sebagai model. Salah satunya bertubuh ideal, memiliki tinggi semampai dan berwajah cantik. Dan yang paling utama, bersedia berdiri dalam waktu yang cukup lama di bawah terik matahari menemani sang pembalap. Tetapi pekerjaan seperti Umbrella Girl saat ini menjadi favorit bagi para model wanita. Banyak dari mereka yang pindah profesi menjadi Umbrella Girl. Di S1, pihak agensi sendiri juga menyediakan beberapa pilihan model dari yang pro sampai mereka yang baru saja merintis karir modeling. Kehadiran mereka tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton, terutama kaum pria. Lewat jasa mereka lah sebuah event balap menjadi lebih berwarna. Peran penting Umbrella Girl. Umbrella Girl memiliki peran penting, bukan sekedar menjadi pemanis dalam balapan, tapi mereka juga secara tidak langsung berperan sebagai pemberi motivasi bagi para pembalap. Paras ayunya bisa memberi semangat dan menghibur, sekaligus meredakan tensi panas di antara pembalap dan fans dari pembalap itu sendiri. Selain itu, mereka juga berperan sebagai SPG untuk mempromosikan sponsor dari sebuah tim balap maupun mempromosikan pabrikan motor atau mobil yang mengikuti ajang balapan ini. Maka tidak heran jika jumlah Umbrella Girl dalam sebuah ajang balapan sangat banyak. Bagi mereka yang tidak kebagian memayungi para pembalap, mereka dapat tugas untuk mempromosikan sponsor maupun tim balap ini.
Selain itu juga di ajang Formula One, sosok Umbrella Girl juga bertugas memegang sebuah papan. Dalam papan ini bertuliskan nama, nomor pembalap dan asal negara mereka agar penonton lebih mudah mengenali identitas para pembalap ini. Senyuman dan sapaan mereka merupakan daya tarik bagi penikmat setiap balapan bergengsi ini. Biasanya sebelum ajang balapan dimulai, ada sesi kualifikasi untuk menentukan siapa yang akan di start paling depan. Di sini para Umbrella Girl sudah mulai bertugas dengan mengisi setiap pedok tim balap. Di bagian pedok adalah tempat yang paling banyak dikunjungi penonton. Selain untuk bertemu pembalap idola, di sini mereka juga bisa membeli merchandise menarik dari sponsor maupun klub balap ini. Bukan hanya pemanis saja, ternyata peran Umbrella Girl memang penting dan vital dalam setiap balapan. Gaji Umbrella Girl. Pada salah satu artikel disebutkan bahwa gaji atau bayaran yang diterima oleh Umbrella Girl ini terbilang besar. Apalagi jika berbicara mengenai gelaran MotoGP yang tarifnya internasional dan jelas penuh dengan sponsor. Meski tidak secara gamblang disebutkan nominal yang diterima pada setiap event yang diadakan, namun kisarannya adalah belasan hingga puluhan juta rupiah jika dikonversikan dalam mata uang Indonesia. Bagi Umbrella Girl yang sudah berpengalaman dan sering turut dalam gelaran ini, bahkan bayarannya bisa lebih dari itu. Bisa dibayangkan mengapa banyak model yang mengincar pekerjaan ini. Meski gaji yang didapatkan tidak menjadi gaji rutin setiap bulannya, namun kisaran yang diterima setiap event atau seri balapan diadakan bisa memenuhi kebutuhan dan lifestyle yang dimiliki model-model ini. Maka tak heran, Umbrella Girl selalu memiliki tampilan yang menawan, yang membantu membuat suasana di sirkuit lebih hidup menjelang balapan dilaksanakan. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.